Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi biaya. Kami akan menjelaskan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses costing lanjutan yang beranggotakan Alin Yulia Putri, Ega Setia Zelika, Karina Desfasya, Maria Hodijah, dan Winda Aprilia. Saya, Winda Aprilia, NPM 1851030101 akan menjelaskan materi tentang perhitungan biaya berdasarkan proses. Biaya proses adalah sistem biaya produk yang mengakumulasikan biaya-biaya berdasarkan proses atau departemen. Dan tugas mereka menjadikan produk yang hampir sama menjadi lebih besar. Jenis perusahaan yang memakai proses biaya karyawan yang standarisasinya proses produksi menjadi perusahaan industri dengan produk yang sama. Biaya proses menyiapkan informasi untuk manajer dalam menganalisa produk dari keuntungan pelanggan dalam menentukan harga, produk, campuran, dan proses perbaikan. Nama saya Ega Sezerika. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perhitungan biaya menurut proses. Perusahaan yang memiliki produk homogen melalui proses atau departemen yang hampir mirip menggunakan perhitungan biaya menurut proses, yaitu yang pertama unit ekuivalen. Unit ekuivalen merupakan jumlah unit selesai yang sama atau serupa yang sudah dapat diselesaikan berdasarkan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan atas unit-unit produk yang telah selesai maupun yang selesai sebagian. Dengan memperhitungkan unit yang telah selesai dan selesai sebagian, kita membutuhkan cara untuk mengukur jumlah pekerjaan produksi secara tepat yang dilakukan selama periode tersebut. Unit ekuivalen merupakan ukuran yang biasa digunakan. Unit ekuivalen harus dikalkulasikan secara terpisah untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, karena proporsi total pekerjaan yang dilakukan pada unit-unit produk persediaan barang dalam proses tidak selalu sama untuk setiap elemen biaya, karena overhead pabrik sering kali dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja. Beberapa perusahaan menggunakan dua kategori, yaitu bahan baku langsung dan biaya konversi. Yang kedua yaitu biaya konversi. Karena jumlah tenaga kerja langsung relatif kecil dalam banyak industri pemrosesan seperti industri penyulingan minyak, aluminium, kertas kimia, dan farmasi, biaya overhead pabrik dan tenaga kerja langsung terkadang dikombinasikan dan disebut juga biaya konversi dengan tujuan untuk menghitung unit ekuivalen produksi. Operasi industri banyak dikenakan biaya konversi yang sama untuk seluruh produksi. Unit setara dengan biaya konversi untuk menghasilkan perkalian persentase pesanan yang selesai selama periode dengan jumlah unit yang bekerja adalah sebagian selesai. Yang ketiga yaitu bahan baku langsung. Bahan baku langsung dapat ditambahkan pada titik-titik produksi yang berlainan atau secara terus-menerus selama produksi. Jika bahan baku yang ditambahkan menggunakan proporsi yang sama digunakan untuk menghitung unit setara dengan bahan langsung adalah sama dengan proporsi biaya konversi. Namun, jika bahan ditambahkan sekaligus, proporsi yang digunakan dalam perhitungan tergantung pada apakah titik di pemrosesan di mana bahan yang ditambahkan telah tercapai. Saya Karina Desfasya, NPM 1851030125. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perhitungan biaya berdasarkan proses. Dokumen utama pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses secara umum adalah laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi meringkas sejumlah unit fisik dan unit ekuivalen dari satu departemen biaya yang dikeluarkan selama periode bersangkutan, serta biaya yang dibebankan ke unit yang selesai ditransfer maupun persediaan akhir barang dalam proses. Penyusunan laporan biaya produksi meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama, menganalisis arus fisik dari unit produksi.
yaitu menentukan jumlah unit di awal proses pekerjaan yang jumlah unit mulai terproduksi atau diterima dari departemen sebelumnya, jumlah unit telah selesai, dan jumlah unit dalam mengakhiri persediaan dalam proses. Yang kedua, menghitung unit ekuivalen untuk setiap biaya produksi, yaitu tujuan dari perhitungan unit setara dengan produksi untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik adalah untuk mengukur pekerja total pengeluaran produksi selama akuntansi periode. Yang ketiga, menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Biaya produksi total untuk setiap elemen biaya atau bahan, tenaga kerja, overhead, termasuk saat ini biaya yang dikeluarkan dan biaya persediaan unit dalam proses awal. Biaya produksi total untuk setiap elemen biaya yang disebut total biaya untuk dijelaskan. Total biaya yang ditentukan pada langkah ketiga harus setuju dengan total biaya ditugaskan pada langkah kelima. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Yang kedua, membedakan total biaya produksi ke unit yang telah selesai dan persetujuan akhir barang dalam proses. Pada umumnya, perusahaan membagi laporan biaya produksi 5 tahap ini dalam 3 bagian. Yang pertama, informasi jumlah produksi. Yang kedua, penentuan biaya per unit. Yang ketiga, pembebanan biaya. Nama saya Maria Hrijah dan NPM saya 1851030166. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yakni peningkatan dalam kuantitas produksi ketika bahan baku ditambahkan. Penambahan bahan baku menyebabkan peningkatan dalam total volume atau jumlah unit produk. Misalnya, dalam produksi minuman ringan atau soft drink, sirup diproduksi di suatu departemen, sedangkan air soda ditambahkan di proses-proses selanjutnya. Penambahan air soda meningkatkan volume total dari produk dalam bentuk cair yang harus dipertanggungjawabkan. Peningkatan kuantitas cairan mengencerkan atau mendilusi jumlah sirup dalam setiap galon, yang kemudian mengurangi jumlah biaya departemen sebelumnya di setiap galon produk yang diproduksi di departemen kedua. Peningkatan kuantitas produk cairan menyerap biaya departemen sebelumnya dengan total jumlah yang sama. Contohnya seperti di departemen pencampuran dari Tiger Pine Company, pewarnaan cat diterima dari departemen pewarnaan dan kemudian diencerkan dan dicampurkan dengan latex cair untuk menghasilkan cat. Kemudian, supervisor departemen melaporkan bahwa persediaan barang dalam proses akhir sepenuhnya selesai untuk bahan baku dan 50% selesai untuk biaya konversi. Perhitungan biaya rata-rata tertimbang digunakan di departemen pencampuran dan overhead dialokasikan ke produksi berdasarkan biaya tenaga kerja. Unit yang ditransfer dari departemen pencampuran ke departemen pengalengan adalah 100% selesai untuk semua elemen biaya yang ditambahkan di departemen pencampuran. Dan persediaan akhir sepenuhnya selesai untuk biaya departemen sebelumnya dan bahan baku, tetapi hanya 50% selesai untuk biaya konversi. Total jumlah unit ekuivalen yang diperlukan di bagian pertanggungjawaban biaya, yaitu jumlah unit ekuivalen untuk elemen biaya yang terdaftar di bagian pertanggungjawaban dari laporan biaya produksi. Total biaya sendiri, yaitu biaya di persediaan awal ditambah dengan biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Kemudian dibagi dengan total jumlah unit ekuivalen di bagian pertanggungjawaban biaya. Saya Alinda Putri, saya akan menjelaskan proses asumsi berdasarkan biaya FIFO. Dalam asumsi biaya FIFO, biaya unit pertama yang ditransfer dalam unit pertama departemen berasal dari persediaan awal.
dan diasumsikan bahwa laporan biaya produksi tersebut dari bulan sebelumnya yaitu Desember untuk mengidentifikasikan persediaan akhir bulan pada bulan Januari nanti di awal tahun adalah 80% selesai dalam bahan baku di Departemen Pemotongan dan 40% selesai untuk bahan baku di Departemen Perakitan, dan juga persediaan 40% untuk tenaga kerja Departemen Pemotongan dan 20% selesai di Departemen Perakitan. Untuk biaya overhead pabrik, persediaan adalah 60% dan selesai di Departemen Pemotongan dan 20% selesai di Departemen Perakitan. Diasumsikan bahwa perusahaan menyimpan akumulasi buku besar secara terpisah untuk setiap departemen produksi. Ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan adalah barang dalam proses Departemen Perakitan, barang dalam proses Departemen Pemotongan, dan pada ekuivalen unit periode berjalan di Departemen Perakitan. Jumlah unit ekuivalen dari biaya yang ditambahkan selama periode berjalan yaitu jumlah ekuivalen yang terdaftar di bagian pertanggungjawaban biaya dan dari penjelasan di atas, yaitu desain perhitungan biaya berdasarkan proses memiliki jumlah persamaan sekaligus perbedaan dengan sistem perhitungan biaya yang ada berdasarkan persamaan. Dalam penggunaannya, sistem ini berdasarkan proses digunakan dalam perusahaan yang memproduksi produk homogen atau barang satu jenis dalam jumlah yang sangat besar dan terus-menerus atau jangka panjang. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses ini dalam penerapannya harus menghitung unit ekuivalen produksi atau UEP. Unit ekuivalen produksi ini adalah jumlah unit yang selesai yang seharusnya dapat diperoleh dari bahan dan usaha yang digunakan untuk menghasilkan barang setengah jadi yang dapat ditambahkan dengan unit ekuivalen selanjutnya untuk menekan output periodik suatu departemen. Untuk menghitung UEP atau unit ekuivalen produksi dapat menggunakan dua metode, yaitu metode rata-rata tertimbang dan metode rata-rata FIFO. Metode rata-rata tertimbang adalah metode yang menggabungkan unit dari unit sekarang dengan unit biaya yang periode sebelumnya, sedangkan metode FIFO adalah metode yang menganggap bahwa unit ekuivalen ini, biaya ini berkaitan dengan satu periode saja. Oke, itulah materi akuntansi biaya tentang sistem perhitungan dalam proses lanjutan yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.